Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagaimana yang kita merojaah tentang muqaddimah pertama, di dalam perkataannya yaqulu raji rahmatil ghafuri, yaitu dia meminta rahmat serta maghfirah serta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosanya, baik dari dunia ataupun akhirat. Dan rahmat serta ampunan dari Allah termasuk dari sifat-sifat yang Allah memiliki sifatnya. Kemudian pada kalimat dauman, yakni dia terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keduanya, apa itu? Rahmat dan ampunannya. Kemudian dalam lafaz Sulaiman huwal Jamzuri, Sulaiman ibnu Husain ibnu Muhammad ibnu Shalbi al-Jamzuri, dia adalah pengarang dari Matan Tuhfatul Atfal. Kemudian masuk pada bait kedua. Qala an-Nazim rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi serta keluarganya dan yang membacanya. Alhamd, pujian, huwa dzikru mahasinil mahmud ma'al mahabbati wat ta'zim. Hamd itu adalah menyebutkan keindahan-keindahan sesuatu yang dipuji dengan adanya kecintaan dan pengagungan. Itu adalah hamd. Tergabung dua hal, menyebutkan semua kebaikan sesuatu yang dipuji dengan cinta dan pengagungan. Tapi kalau madah, memuji saja, dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dipuji tanpa mencintainya, tanpa mengagungkannya, ya. Jadi bedakan antara madah dan hamd. Kemudian wallam, alhamdulillah, lam wallamu fil lillah lil istihqaq wal ikhtisas. Lam di lillah, alhamdulillah, itu adalah lam untuk hak yang diberikan kepada Allah berupa pujian-pujian yang besertai dengan pengagungan dan kecintaan tadi, serta lam itu juga bermakna ikhtisas, yang itu hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang sempurna yang dipuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, segala puji yang tidak ada pujian yang berhak sesempurna pujian kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah mustahiqqun lil hamdi, karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak dipuji atas kesempurnaannya. Li'anna mahamida kullaha la takunu illa lillah, karena tidak ada segala pujian yang paling sempurna kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam lafaz musalliyan ala ay lughatan ad-du'a. Jadi salat secara bahasa adalah doa. Kemudian secara syar'an, qala Syekhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Bulughul Maram, as-salatu minallahi ta'ala hiya rahmatun khas fawqa rahmatil lati takunu likulli ahadin. Salat atau doa yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah kepada beliau adalah rahmat ya, adalah rahmat Allah, kasih sayangnya di atas segala sesuatu. Wala nadri ma hiya, dan kita tidak tahu hakikat dari rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat di sini bermakna doa. Bukan salat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, bukan. Maka di antara rawa'i, keindahan bahasa Arab, salat apa yang enggak perlu wudu, yaitu adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bahasa Arab itu luas. Kemudian lanjut pada lafaz berikutnya, Muhammadin wa alihi wa man tala. Muhammad
huwa min ashhari asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah nama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling masyhur. Waqad warada fil Qur'ani arba'u marrat, dan telah datang bentuk ini Muhammad ini di dalam Al-Qur'an dengan 4 kali berulang. Huwa ismul maf'ul, di dalam bentuk ismul maf'ul, Muhammadin, Mahmud gitu ya. Li'annahu hamidahu rabbahu ta'ala, karena dia dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamidahu awwalin, dan dipuji oleh orang-orang yang sebelumnya, wal akhirin, dan orang-orang yang setelahnya. Wa sayadhharul hamdul kamil yaumal qiyamah kama qala ta'ala asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud, dan akan dipuji pula di akhir hari kiamat kelak sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah membangkitkanmu dengan maqam, tempat yang paling terpuji. Adapun nama Rasulullah SAW sangat banyak ya. Al-Mahi ada juga. Kemudian wa alihi al tutlaqu ala iddati ma'ani. Di dalam lafaznya Muhammadin wa alihi ya, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan al keluarganya, apa itu? Tutlaqu ala iddati ma'ani, tercakup padanya beberapa makna. Al-asah annaha idza qurnat bil ittiba' fal muradu bil mu'minin min qarabatihi. Jadi kalau ada Muhammadin wa alihi wa man tabi'ahu, jadi al di sini bermakna keluarganya. Tapi kalau tidak ada wa man tabi'ahu, maka al di sini mencakup semua yang mengikuti sunnahnya. Gitu ya. Wa in lam taqtarin bil ittiba' fal muradu bi al ittiba'uhu ala din wa yashmulul mu'minina min qarabatihi. Karena kalau enggak ada ittiba'nya wa alihi wa alihi wa man tabi'ahum, kalau enggak ada ittiba' di sini seperti yang di dalam sini Muhammadin wa alihi wa man talah, maka itu mencakup semua yang mengikuti sunnahnya, termasuk orang-orang yang beriman di antara keluarganya. Wa man talah di dalam lafaz alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man talah ay man ittaba'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa sara ala nahjihi wa sunnatihi. Wa man talah di sini ia adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan di atas tuntunan dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bait yang ketiga, wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fi an-nun wat tanwin wal mududi. قال الشارح رحمه الله تعالى أي في هذا المنظوم جمعت للمريد وهي الطالب لأحكام النون والساكنة والتنوين. Jadi di dalam wa ba'du hadzal nazmu, sebagian dari nazm ini lil murid, bagi yang menginginkan, fin nuni wat tanwin wal mudid, dalam hukum nun dan tanwin dan mat-matnya. Kemudian bait yang keempat, samaituhu bi tuhfatil atfali, dan aku menamainya sebagai matan tuhfatil atfal. Siapa aku? Sulaiman Al-Jamzuri. An Syekhina Al-Mihyi Dzil Kamali, yang aku pelajari dari Syekhku Al-Mihyi yang memiliki segala kesempurnaan. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala ay samaitu hadzal nazm, aku menamai nama matan ini dengan tuhfatul atfal, pembukaan bagi anak-anak kecil. Ay at-tafahum bi syai'il husn, memahami hal-hal yang baik. Wal muradu bihi huna ahkamul lati sayati, yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum tentang tajwid yang akan datang. Al-atfal jam' tiflun, atfal itu adalah jamak dari kata tifl yang bermakna sabi, anak kecil, au saghir, orang yang di bawah umur, alladzi lam yablughul hulm, yaitu mereka yang belum sampai padanya baligh. Wa qad yakunu bihi al-muradu huwa al-atfalu fi hadzal fan wa in kanu kuhulan, dan yang makna kedua adalah orang-orang yang disebut dengan atfal, anak-anak kecil, di dalam fan ini, pemula maksudnya ya, walaupun mereka lewat dari
umul balik tadi. Kemudian dari makna an Syaikhina al-Mihyi, siapa itu? Ay an qala dzalika alladhi adhkuruhu fi hadzal manzumah an Syaikhina Nuruddin Ali ibn Umar ibn Ahmad ibn Umar ibn Naji ibn Qais al-Mihyi. Jadi Syekh al-Mihyi dari siapa? Yaitu adalah Nuruddin, namanya Nuruddin, laqabnya Ali ibn Umar. Ali namanya syekhnya, kemudian Ibnu Umar adalah ayah dari syekhnya, Ibnu Ahmad kakek dari syekhnya. Al-Mihyi apa itu? Huwa nisbatun lil balad, adalah nisbah bagi negara yang disebut dengan Mihi di Mesir. Kemudian di dalam lafaz an Syaikhina al-Mihyi dzil kamal, yang artinya memiliki segala kesempurnaan, hadza min ghuluwi fi ashkhas, ini termasuk dari ghulu terhadap seseorang, wa hadza min athari tasawuf, dan ini pengaruh dari tasawuf, minar rajul fala ahad yablughu darajatal kamal illa Allah taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencapai derajat segala kesempurnaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini zil kamal tidak selayaknya untuk disebutkan. Kemudian yang kelima, arju bihi an yanfa'at tullaba. Arju seperti yang di awal, arju adalah bermakna pengharapan, dengan maksudnya adalah arju bihadzan nazm, aku mengharap dengan nazm yang aku karang ini, an yanfa'a, memberikan kemanfaatan, tullaba, bagi para pelajar. Jadi di sini matan tuhfatul atfal, atfal tadi bukan berarti harus di bawah umur, namun bagi para pemula dalam pelajar, karena an yanfa'at tullaba, bagi mereka yang mempelajari ilmu, wal ajra wal qabula was thawaba, dan aku mengharapkan pula buah dari saling mempelajari satu dengan yang lain, terus ke bawahnya mewariskan ilmu, mengharapkan baginya pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak hanya pahala saja, namun pahala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala serta ganjaran yang ganjarannya adalah surga. Kemudian masuk pada bab pertama, al-faslul awal, ahkamun nun sakinati wa tanwin, hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Kita bahas dulu, nun sukun adalah nun, tanwin dulu ya. Tanwin nunus sakinah zaidah tulhaqu fi akhiril ismi lafdhan wa tufarikuhu khattan. Tanwin adalah nun sakin, nun yang sukun, tambahan, zaidatan tulhaqu akhiril ism, yang mengikuti dalam setiap akhir kata, lafdhan, secara bahasa, secara lafaz, wa tufarikuhu khattan, namun tidak ditulis. Rajulun, ada nun di setelah lam, ya, nun sukun, tapi tidak ditulis, namun dilafadzkan, maka dijadikan tanwin, tanwinnya iwad anin nun as-sakinah, ya. Dan tanwin ini memiliki 3 macam. Tanwin dhammatan, dhammah, wa fathatan, dan 2 fathah, wa kasratan, dan 2 kasrah. Kemudian yang keenam, dalam bait yang keenam kita akan masuk pada ahkam nun tanwin was sakinah. Linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkaman fahut tabyini. Dan bagi nun serta tanwin jika disukun padanya 4 hukum, maka ambillah penjelasan ini. Ai linnunis sakinah hal kauniha sakinah walit tanwini ahkam 4. Jadi bagi tanwin dan nun di dalam keadaannya jika dia sukun, maka baginya 4 hukum. Fahut tabyini ayutudih wat tafsil, maka aku akan menjelaskan secara terperinci dan jelas. Pada bait yang ketujuh adalah penjelasan tentang izhar. Fal awwalul izharu qabla ahrufi,
lil halqi sittur rutibat fal ta'rifi. Maka yang pertama adalah izhar sebelum menyebutkan huruf-hurufnya. Di dalam huruf izhar itu adalah huruf halq, leher, sittur rutibat fal ta'rifi, yang itu adalah 6 susunan, maka ketahuilah tentang huruf itu. Izhar secara bahasa al-idah wal bayan. Zahrun, sesuatu yang nampak. Izhar itu secara bahasa artinya jelas dan nampak, maka disebut dengan punggung adalah zahr karena dia nampak. Istilah, namun secara istilah huwa ikhraju kullu harfin min makharijihi min ghairi ghunnatin fi hurufin mudhahharah. Izhar secara istilah adalah mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya tanpa adanya gunnah, dengung, fi hurufin mudhahhar, di huruf-huruf yang izhar. Itu adalah pengertian izhar. Intinya menyebutkan huruf dengan makhrajnya tanpa adanya gunnah. Udah. Fal izhar nunus sakinah wat tanwin idza ata ba'dahuma hurufun min hurufil izhar as-sittah wa hiya huruful halq nisbatan ila makhrajiha li'annaha takhruju min halq. Huruf-huruf izhar yang bertemu dengan huruf nun sakin dan tanwin maka disebut dengan huruf izhar yang akan disebutkan di dalam bait berikutnya. Yang kedelapan, hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun ha'u kha'u. Hamzah, kemudian ha, kemudian ain serta ha, muhmalatani yang tidak disebutkan, enggak ada dengung, summa ainun, ain, kha'u, kemudian kha. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Zakara fil bait as-sabiq harful izhar, maka di sini muallif menyebutkan huruf-huruf izhar yaitu adalah hamzah, kemudian ha, ain serta ha, kemudian ghain serta kha. Dalam makna muhmalatani yakni ghairu mantuqataini, yang ini tidak disebutkan dua huruf tadi. Tasmiyatuhu yusamma bil izhar al-halqi wa izhar al-haqiqi nisbatan ila al-makharij hadhihi al-huruf as-sittah. Maka dinamakan dengan huruf izhar halqi dari leher, wa izhar haqiqi yang hakiki disesuaikan dengan makhrajnya pada huruf yang 6 ini. Sababuhu huwal bu'du fima baina makharijin nun sakinah. Apa sebabnya? Karena dia, kenapa disebut dibaca dengan izhar? Karena dia jauh dari makhraj nun sakinah wat tanwin. Ma'a hadhihi al-huruf as-sittah, fa nun sakinati wat tanwin yakhrujan min at-tarfil lisan. Karena nun sakin dan tanwin itu keluar dari ujung lidah. Wa hadhihi huruf as-sittah takhruju min al-halq. Namun huruf yang 6 ini keluar dari leher. Karena jauhnya dua ini, maka dia dibaca dengan izhar karena jauhnya makhraj di antara keduanya. Fahadhihi tabaun bisababi izhar wa qad dzakara hadza Abu Amr Ad-Dani fi kitabih At-Tajwid fil Itqan wat Tajwid, yang disebutkan oleh Abu Amr Ad-Dani fi kitabih Tahdid fi Itqan at-Tajwid. Contoh izhar pada huruf hamzah di dalam satu kalimat. Wayan auna, wayan auna, jelas ya. Kemudian izhar di dalam dua kalimat. Man amana, man amana. Kemudian di dalam tanwin yang izhar, hasidin idza hasad. Huruf ha di dalam satu kalimat, al-anharu, al-anharu, jelas. Kemudian di dalam dua kalimat, minhad, minhad. Kemudian di dalam tanwin,
Salamun hiya. Salamun hiya. Jelas ya? Kemudian contoh ain di dalam satu kalimat, an'amta. An'amta. Nun letaknya di lisan, ain di leher. An'amta. Kemudian dalam dua kalimat, man alima. Kemudian di dalam tanwin, walayalin ashar. Jelas. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat adalah huruf ha. Huruf ha di dalam satu kalimat, yanhituna. Yanhituna. Di dalam dua kalimat, tanzilum min hakimin. Min hakimin. Kemudian di dalam contoh tanwin, narun hamiyah. Nun narun, tanwin hamiyah. Kemudian yang kelima, ghain, fasayanghiduna. Dua kalimat, min ghillin. Contoh tanwin, ajrun ghairu mamnun. Yang keenam, kha wal munkhaniqatu. Jelas ya, satu kalimat. Kemudian dalam dua kalimat, man khaffat. Man khaffat. Kemudian dalam tanwin, dzarratin khayrayyarah. Berikut adalah contoh-contoh izhar di dalam satu kalimat, dua kalimat, dan tanwin. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pelajaran pertama ini mengenai tentang izhar dan sedikit dari muqaddimah muallif. Semoga bermanfaat. Aku ma sami'tum wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.